Selamat datang di Warung Bola, tempatnya cerita-cerita menarik seputar dunia sepak bola. Bayangin, guys, ada satu pelatih yang bisa bikin satu klub berjaya selama hampir 3 dekade, gak cuma menang 1-2 musim, tapi jadi raja sepak bola di Inggris selama 27 tahun. Nama pelatih itu Sir Alex Ferguson. Buat fans Manchester United, namanya udah kayak dewa di teater impian Old Trafford. Tapi siapa sangka, perjalanan dia dimulai bukan dari gemerlap trofi, melainkan dari titik terendah yang hampir bikin dia dipecat. Hari ini, kita bakal bahas kisah luar biasa dari pelatih paling sukses di dunia sepak bola modern, dan gimana cara kepemimpinannya bikin banyak pemain biasa berubah jadi legenda. So, siap-siap, karena ini bukan sekadar sejarah, tapi juga pelajaran hidup dari sang raja sepak bola Inggris. Sebelum jadi raja sepak bola di Inggris, Sir Alex adalah anak pelabuhan dari Glasgow, Skotlandia. Dia lahir tahun 1941, dari keluarga sederhana. Waktu kecil, dia kerja di galangan kapal sambil main bola. Karir profesionalnya dimulai di klub kecil kayak Queen's Park, terus pindah ke Rangers. Sebagai pemain, dia bukan bintang besar, tapi dia punya mental juara dan semangat keras kepala yang luar biasa. Setelah gantung sepatu, dia mulai melatih Stirlingshire, lalu St Mirren, dan akhirnya gabung Aberdeen. Nah di sini nih, karirnya mulai meledak. Dia bawa Aberdeen, klub kecil Skotlandia, ngalahin raksasa Eropa kayak Real Madrid di Piala Winners 1983. Bayangin, klub kecil lawan klub sebesar itu, tapi bisa juara. Itu awal munculnya nama Alex Ferguson, si pelatih gila kerja yang gak kenal takut lawan siapapun. Tahun 1986, Manchester United lagi terpuruk, gak ada semangat, ruang ganti berantakan, dan tim cuma numpang nama besar. Akhirnya manajemen MU manggil Ferguson buat nyelamatin klub. Tapi, awalnya gak gampang, guys. Dia datang, langsung ubah sistem latihan, ubah mental pemain, bahkan larang mereka pesta setelah latihan. Ada yang bilang, Ferguson itu kayak bapak galak yang gak bisa diajak bercanda. Tapi ya, justru dari situ fondasi kejayaan MU dibangun. Dia bersih-bersih skuad, rekrut pemain muda, dan mulai tanamkan satu hal. Kalau kamu main untuk Manchester United, kamu main untuk menang. Namun guys, gak semua berjalan mulus. Tahun 1989, performa MU parah banget, bahkan sempat terancam degradasi. Media mulai teriak, pecat Ferguson. Fans pun banyak yang udah kehilangan kesabaran. Tapi manajemen waktu itu sabar juga, mereka kasih waktu 1 musim lagi. Dan bener aja, di tahun 1990, Ferguson bawa MU juara FA Cup. Itu titik balik segalanya. Dari situ, mulai deh Ferguson bangun kerajaan kecilnya di Old Trafford. Pelan tapi pasti, dia bentuk tim impian solid, disiplin, dan lapar kemenangan. Awal 90-an, Ferguson mulai panen. Dia rekrut pemain-pemain top seperti Eric Cantona, si nyentrik dari Prancis yang bawa aura juara ke tim. Cantona itu kayak pemicu kebangkitan MU, karismatik, temperamental, tapi jenius di lapangan. Dengan Cantona, MU akhirnya menjuarai Premier League pertama kali di tahun 1993, setelah 26 tahun puasa gelar, dan setelah itu, mereka gak pernah berhenti juara lagi, guys. Dari tahun 1993 sampai tahun 2013, Ferguson benar-benar jadi mimpi buruk klub-klub lain. Dia menangkan 13 gelar Premier League, 2 Liga Champions, dan puluhan trofi lainnya. Tapi rahasianya bukan cuma taktik, tapi cara dia bangun mental tim. Dia bisa ubah pemain biasa jadi pemenang sejati. Kalau ada yang males latihan, siap-siap kena hairdryer treatment, alias dimarahi habis-habisan. Coba efek tertawa. Dia percaya satu hal, bakat mungkin bisa memenangkan pertandingan, tapi kerjasama tim dan kecerdasanlah yang memenangkan kejuaraan. Nah ini era paling ikonik, guys. The Class of 92, generasi emas yang lahir dari Akademi MU. Beckham, Giggs, Scholes, Neville bersaudara, dan Booth. Banyak yang meremehin pas Ferguson andalkan bocah-bocah muda itu, tapi dia bilang, kamu gak akan menang apa-apa dengan anak muda, kita buktikan sebaliknya. Dan bener aja, anak-anak itu tumbuh jadi legenda, dan puncaknya di tahun 1999 MU sukses meraih treble winner Liga Inggris, FA Cup, dan Liga Champions. Sejarah tercipta, guys. Kalau ditanya, apa rahasia terbesar Sir Alex? Jawabannya, kepemimpinan. Dia bukan cuma pelatih, tapi juga ayah, psikolog, dan motivator. Dia tahu kapan harus marah, kapan harus melindungi pemain. Setiap pemain diperlakukan berbeda, sesuai kepribadiannya. Dia juga selalu datang paling pagi ke tempat latihan, dan selalu punya waktu ngobrol sama staf, koki, bahkan tukang kebun klub. Buat dia, MU bukan cuma tim tapi keluarga besar.
Tahun 2013, dunia sepak bola nangis. Sir Alex Ferguson resmi pensiun setelah 27 tahun penuh kejayaan. Stadion Old Trafford penuh air mata, karena semua tahu era emas MU berakhir. Dalam pidato terakhirnya, dia bilang kepada para pemain, "Terima kasih, kalian telah memberikan yang terbaik untuk klub ini." Dan satu pesan terakhir buat fans, dukunglah manajer berikutnya karena klub ini harus terus maju. Sebuah perpisahan yang bikin bulu kuduk berdiri, guys. Kini, Sir Alex Ferguson mungkin sudah gak di pinggir lapangan, tapi jejaknya abadi di sepak bola dunia. Dari disiplin, visi jangka panjang, sampai filosofi kepemimpinan semua masih jadi pelajaran buat pelatih-pelatih modern sekarang. Pep, Klopp, Arteta, semuanya terinspirasi dari cara dia memimpin. Sir Alex bukan cuma legenda MU, dia adalah simbol keabadian, kerja keras, dan ketegasan tanpa batas. Jadi, kalau kamu fans bola sejati, pelajari bukan cuma cara dia menang, tapi bagaimana dia memimpin dan membentuk pemenang. Gila ya guys, dari anak pelabuhan di Skotlandia sampai jadi raja sepak bola dunia, Sir Alex Ferguson buktiin kalau disiplin, kepercayaan diri, dan komitmen bisa ngalahin segalanya. Kalau kamu kagum sama sosok kayak Sir Alex, klik tombol like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe Warung Bola biar gak ketinggalan kisah inspiratif sepak bola lainnya. Karena di sini, setiap kisah bola punya makna yang lebih dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys.